Selamat datang teman-teman. Selamat beribadah di dalam ibadah Gerakan Pemuda GPIB Betania. Semoga ibadah yang kita lakukan ini berkenan kepada Allah. Mari kita bernyanyi dari lagu pembukaan Gita Bakti 1 ayat 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami telah berkumpul untuk sama-sama beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini hingga dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Berkati Pak Pendeta Gusti Arnawa yang akan memimpin ibadah ini. Kiranya dengan hikmat dari Tuhan, ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Untuk teman-teman yang mungkin belum bergabung, kiranya Tuhan mau mengetuk pintu hati mereka hingga di saat ibadah-ibadah berikutnya mereka dapat bergabung dengan kami. Inilah doa kami dalam nama Engkau berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca kalimat yang tercetak keluar dan saya minta Pak Pendeta dan teman-teman merespon dengan kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Untuk merespon Mazmur pujian kita menyanyi bagaikan bejana.
Iya, dipersilakan Pak Pendeta. Suaranya Pak ter-unmute. Iya, sudah? Oke. Iya Pak, oke. Baik ya. Ya, selamat malam rekan-rekan pemuda, selamat berjumpa lagi walaupun kita berada di dalam suasana COVID, ya, kita beribadah di rumah. Kita berharap tentu walaupun kita di rumah masing-masing, kita tetap semangat untuk memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama. Baik, sebelumnya mari kita satukan hati kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, puji syukur kami angkat kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Sampai saat ini kami boleh berada di dalam keadaan sehat, itu karena kebaikan Tuhan saja. Dan saat ini kami sebagai warga Jemaat GPIB Betania, Gerakan Pemuda GPIB Betania, Engkau persekutukan kami dalam ibadah Gerakan Pemuda, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Karuniakan hikmat-Mu, Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk mengerti sabda-Mu, sehingga kami boleh menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kami, dan menopang kami di dalam kami berperilaku hidup hari lepas hari. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan pemuda, pembacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Ya, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 hingga ayat yang ke-28 yang menyatakan demikian. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa mendengar firman-Nya dan menjadikan firman-Nya sebagai tuntunan pelita di dalam hidup kita, dan kita senantiasa melakukan kehendak-Nya dalam seluruh keberadaan hidup kita. Haleluya. 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 Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita menyadari akan kehidupan kita di tengah dunia ini yang berada di dalam kepelbagaian
kita hidup di dalam keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, negara, agama, dan kita berada di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan. Saat ini kita mau belajar dari dialog Paulus dengan orang-orang yang ada di Athena. Dialog Paulus dengan orang-orang yang ada di Athena yang mempertanyakan tentang ajaran Paulus dan tentang dewa siapa yang disembah oleh Paulus. Ya. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik yang dipakai oleh Paulus untuk memberitakan Injil sesungguhnya kepada penduduk kota Athena. Ya. Ketika Paulus digiring ke Areopagus, ya, itu bisa kita lihat ya dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 19 ya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ini kesempatan baik sekali bagi Paulus untuk memberitakan tentang Allah yang benar dengan cara yang sangat dengan ajaran yang sangat bisa diterima oleh semua orang. Dan di situ Paulus menekankan bahwa bukan saja Allah yang memelihara kehidupan manusia, tetapi Allah juga ingin menemukan dan Allah ingin juga agar manusia itu berupaya mencari dan menemukan Dia. Ya. Dan memang manusia itu membutuhkan makanan, manusia itu membutuhkan hidup yang sehat, bernapas yang sehat. Manusia itu membutuhkan topangan Allah ya, untuk bisa bertahan hidup. Tetapi ada hal yang lebih penting. Ya, ada hal yang lebih penting lagi adalah manusia perlu mengenal siapa Allah. Ya. Siapa Allah? Ketika manusia itu mengenal Allah, disitulah manusia akan dapat hidup secara bermakna. Ya. Jadi, nah setelah Paulus membahas tentang Allah yang berkuasa atas segala ciptaan, kemudian Paulus mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari satu orang saja. Ya. Jadi Allah tidak menciptakan manusia dari banyak orang yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah menciptakan manusia itu dari satu orang saja. Dari satu orang inilah manusia tersebar ke seluruh dunia. Kemudian manusia itu kemudian memiliki batas-batas wilayah, bangsa dan negara. Mereka juga memiliki, bangsa-bangsa di dunia ini memiliki musim, ya, musim-musimnya yang teratur di daerahnya masing-masing, dan semua itu Tuhan memberikan kepada mereka. Nah, karena manusia ini sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan karena setiap bangsa memiliki budayanya sendiri, setiap bangsa kemudian lari dari Allah. Ya. Kemudian memalingkan wajahnya dari Allah dan kemudian membuat Allah-Allah, ilah-ilahnya sendiri, berhala. Nah, disinilah Paulus memberikan penjelasan bahwa bangsa-bangsa memang memiliki wilayah,
batas-batas bangsanya sendiri. Tetapi bangsa-bangsa di dunia ini tidak boleh memiliki dewa-dewanya masing-masing. Sebab yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Ya. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah dari satu orang. Jadi, dari satu orang itu kemudian dia tersebar ke seluruh dunia. Menjadi bangsa-bangsa. Banyak budaya. Nah, itu berarti bahwa manusia di dunia ini dan segenap bangsa di dunia ini adalah milik Allah sendiri. Dan seharusnya dan selayaknya manusia itu hanya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Nah, di sini Paulus mau bersaksi tentang Allah Israel. Yang dalam Alkitab, Allah Israel yang menciptakan bumi ini menjadi tempat bagi makhluk hidup yang ada di dalam. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya Allah terus memanggil bangsa-bangsa untuk kembali kepada Dia. Allah berhak memanggil mereka karena semua ada itu karena Allah. Allah lah pemilik sejati dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jadi konsep kafir mengatakan setiap bangsa memiliki berhalanya masing-masing, tetapi di sini Paulus mengatakan setiap bangsa itu memiliki atau setiap bangsa itu dimiliki oleh Allah. Berhala adalah milik bangsa-bangsa, tetapi bangsa-bangsa ini adalah milik Allah sendiri. Keturunan Allah. Nah, ayat 28 pembacaan kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia. Dia yang lebih besar daripada kita. Sehingga kitalah yang perlu datang kepada Allah. Allah memanggil semua bangsa untuk kembali, termasuk bangsa Yunani. Semuanya dipanggil untuk kembali kepada Allah. Allah memanggil semua bangsa yang telah tersesat untuk kembali kepada Dia. Karena sesungguhnya seluruh bangsa di dunia ini memerlukan Dia yang menjadi sumber kehidupan. Nah, untuk apa Allah memanggil semua bangsa-bangsa untuk kembali kepadanya? Apakah Allah kekurangan pengikut sehingga Allah mengajak semua bangsa kembali kepadanya? Tidak. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan manusia. Allah tidak memerlukan manusia. Ya. Karena manusia itu adalah ciptaannya. Lalu kenapa? Kenapa Dia memanggil semua bangsa untuk kembali kepadanya? Nah, ini adalah hak Allah sendiri. Karena manusia dan segenap makhluk di dunia ini adalah kepunyaannya. Ya, kepunyaan Allah. Dia berhak. Ini yang kita lihat dalam ayat yang ke-26 kalau kita baca ya. Dunia, makhluk hidup ciptaannya adalah milik Allah sendiri yang mendiami bumi ini. Nah, jadi ayat yang ke-28 itu menggambarkan ajaran yang sengaja Paulus paralelkan sebenarnya dengan pemikiran
pemikiran orang Yunani kuno. Ya, ayat 28 itu adalah sengaja Paulus ambil untuk memparalelkan dengan ajaran dari pemikiran orang Yunani kuno, yaitu yang bernama Epimenides, ya, yang menulis tentang puisi yang ditujukan kepada yang ditujukan sebagai penghormatan kepada dewa orang Yunani, itu dewa Zeus, bahwa Zeus hidup di sekeliling kita dan kita tidak bisa mengabaikan bahwa cara hidup kita, hidup bahkan seluruh keberadaan kita adalah karena berkat dewa Zeus. Itu keyakinan dari orang Yunani. Nah, setelah itu Paulus mengutip seorang pemikir Yunani abad ketiga sebelum Masehi itu yang bernama Aratus, ya. Kutipan yang sangat menarik karena Aratus mempelajari astronomi dan mengaitkan segala sesuatu dalam alam semesta ini kepada dewa Zeus. Nah, dia juga mengatakan bahwa manusia adalah anak-anak Zeus. Nah, perkataan yang sangat unik inilah yang dipakai oleh Paulus. Aratus merupakan filsuf yang sangat populer di kalangan orang-orang awam. Sedangkan Epimenides adalah sastrawan yang populer di kalangan pemikir rohaniwan Yunani. Nah, cara Paulus menghadirkan paralel ajaran ini adalah sangat bijaksana. Cara yang sangat bijaksana. Dia mengaitkan kemiripan dari ajarannya dengan ajaran orang-orang Yunani, sambil memberikan klaim bahwa yang dia ajarkan merupakan berita kebenaran yang mencakup semua pemikiran yang telah dikutipnya. Jadi di sini Paulus hendak menyatakan bahwa orang-orang Yunani, ya, orang-orang Yunani itu memperoleh pemikiran yang paralel dari pengajar-pengajar mereka, ya, hanya secara parsial. Tetapi walaupun ajaran itu diterima oleh orang Yunani secara parsial, sebenarnya pengajar-pengajar Yunani, ini filsuf-filsuf Yunani ini, sebenarnya telah membuka cakrawala berpikir orang Yunani bahwa Allah tidak sama dengan patung. Allah itu tidak sama dengan patung yang harus dilayani. Di sini Allah adalah sebenarnya penopang. Allah itu penopang kehidupan manusia. Dan walaupun ajaran para pemikir Yunani ini diambil oleh Paulus yang berbicara tentang dewa Zeus, Paulus di sini menegaskan bahwa yang dia beritakan bukan dewa Zeus, tetapi Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena. Jadi Paulus dengan berani mengoreksi perkataan para pemikir Yunani dengan menggambarkan Allah Israel, bahwa Zeus, ya, jadi Allah Israel yang diberitakan bukanlah dewa Zeus yang diberitakan oleh Paulus, yang milik orang Yunani. Nah, dengan demikian, Paulus juga mengatakan bahwa apa yang para penulis kuno itu tafsirkan sebagai Zeus, sekarang ini dikoreksi oleh Paulus dengan mengatakan bahwa di dalam Allah lah kita semua hidup, kita bergerak, dan kita semua ini ada. Jadi khotbah Paulus di Areopagus ini khotbah yang pendek, tetapi begitu kuat pengaruhnya bagi orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu. Jadi seluruh cara berpikir orang Athena diruntuhkan oleh Paulus. Begitu banyak pemahaman yang secara radikal berbeda sedang ditawarkan di dalam khotbah Paulus yang singkat ini.
Hanya orang bodoh saja yang tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Paulus. Ajaran Paulus, khotbahnya ini sangat revolusioner dan sangat mendalam. Jadi orang-orang Athena itu didesak untuk mempertimbangkan berita yang sangat mengguncangkan mereka sebenarnya. Mengguncangkan keyakinannya. Penyembahan berhala mereka dikoreksi oleh Paulus. Konsep ilah mereka yang melibatkan Zeus pun dikoreksi oleh Paulus. Baik pengertian bahwa kita berada di dalam Allah yang dipahami oleh Yunani berada di dalam berkat-berkat dewa Zeus, sebagaimana ajaran Epimenides ini, maupun bahwa kita adalah keturunan Allah yang dipahami oleh orang Yunani sebagai keturunan Zeus, ya, itu yang diajarkan oleh Aratus. Nah, sebenarnya inilah yang meruntuhkan tradisi penyembahan orang Yunani. Sebab mereka masih membangun kuil-kuil berhala, termasuk untuk Zeus, dan terikat kepada kewajiban harus menyediakan makanan bagi Zeus. Sebenarnya mereka memiliki sebuah kisah yang sebuah kisah tentang kemarahan dewa Zeus karena umatnya memberikan persembahan atau memberikan korban berupa tulang-tulang sapi. Sehingga Zeus menjadi marah dan menghukum. Nah, ini perlu dipertanyakan, ini Zeus ini katanya dewa. Dewa itu harus menopang manusia. Harus menghidupi manusia. Tetapi dalam cerita yang disebut dengan cerita Prometheus ini, justru Zeus ini marah karena yang dipersembahkan, korban yang dipersembahkan umat itu adalah tulang-tulang sapi yang membuat dia Zeus marah. Ini langsung dibandingkan bahwa Allah Israel itu tidak membutuhkan makanan dari umat. Tapi dewa Zeus di sini membutuhkan itu. Yang mana benar dewa di sini? Yang menopang umatnya atau yang bergantung kepada umatnya? Ini menjadi suatu pertanyaan besar. Ini menjadi suatu koreksi pemahaman keyakinan dari orang-orang Yunani di Athena. Nah, inilah dialog yang terjadi di Areopagus dalam khotbah yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang di Athena, sekaligus menjadi kesempatan bagi Paulus untuk memberitakan Injil. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari dari yang dilakukan oleh Paulus dalam khotbahnya kepada kepada orang-orang di Athena, orang-orang Yunani yang berbeda keyakinan. Inilah kita diajar di sini oleh Paulus bagaimana kita hidup di dalam keragaman agama, keragaman budaya, sehingga di situ ada dialog. Jadi pemberitaan firman, pemberitaan Injil itu dilakukan melalui satu dialog. Bagaimana kita mau berdialog dengan orang lain yang berbeda agama, yang tidak membuat mereka marah, tetapi mereka dapat mengerti tentang apa yang diyakini sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya semua umat manusia sedang mencari-cari jalan untuk mengenal siapa itu Allah. Itu yang dalam bacaan kita tadi jelas sekali, ya, ayat 27, supaya mereka mencari Dia dan
Tuhan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Orang Yunani sebenarnya mencari karena dia menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Kemudian syair-syair pujangga-pujangga mereka sudah sebenarnya membuka pikiran mereka untuk mengenal Allah yang tidak jauh dari mereka. Nah, disinilah Paulus mau menegaskan bahwa Allah yang sebenarnya adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah yang disembah oleh orang Israel. Yang kemudian Allah yang menyatakan diri di dalam diri Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita hidup di dalam pluralitas keragaman di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara kita di Indonesia? Tentu kita juga harus menghormati agama orang lain. Ya. Kita dalam menghormati dan bertoleransi dengan umat lain yang beragama lain, harus kita dapat berdialog. Bagaimana kita dapat berdialog dengan orang lain? Kita harus paham betul dengan apa yang kita yakini, apa yang kita imani seperti Paulus. Sehingga lewat dialog itu secara tidak langsung sudah memberitakan tentang Injil. Dan tetap menjaga hubungan dengan orang lain. Agar orang lain tidak tersinggung dengan keyakinan dan agama mereka. Jadi Indonesia ini adalah negara persatuan dan kesatuan di bawah dasar negara Pancasila yang menjamin semua pemeluk agama untuk beribadah, untuk beragama menurut kepercayaannya masing-masing. Ada seorang sosiolog Amerika, yaitu Robert Bellah, yang mempunyai ide tentang civil religion. Civil religion itu adalah agama sipil di mana mempersatukan semua warga Amerika yang terdiri dari berbagai macam memiliki berbagai macam kepercayaan dan agama, tapi mereka tetap rukun. Ada nilai-nilai dari masing-masing agama tradisional yang diangkat untuk ada di dalam civil religion ini. Kalau kita di Indonesia ini, Pancasila itu bisa dikategorikan sebagai civil religion. Ya. Karena di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama mengaku menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga orang yang beragama di Indonesia ini adalah menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi dengan demikian ketika kita bertemu dengan orang lain, menghormati mereka, mereka pun kita hormati sebagai yang juga menyembah kepada Allah. Walaupun Allah yang mereka sembah seperti orang Yunani, objeknya tidak tepat. Tetapi dalam benak mereka mau menyembah kepada Allah. Nah, di dalam dialog ini kita dapat memberitakan Injil Yesus Kristus dengan cara tidak langsung, ya. Kita dapat menjalin komunikasi dengan orang lain tanpa menyinggung kepercayaan atau agama orang lain. Kita memantapkan iman percaya kita kepada Allah di dalam
Yesus Kristus, bahwa Allah di dalam Yesus Kristuslah sebagai pencipta langit dan bumi, pemelihara, dan yang menjadi penyelamat umat manusia. Ya, jadi pada hakikatnya karena semua bangsa, semua orang mencari Allah, menemukan yang benar, tetapi kita meyakini bahwa kita di dalam Yesus Kristus sudah menemukan Allah yang benar. Kita harus mampu bersaksi, berdialog dengan orang lain dengan keyakinan seperti Paulus berdialog dan dapat meruntuhkan kepercayaan orang lain lewat kesaksian yang disampaikan oleh Paulus. Nah, bagaimana kita berperan seperti itu? Dengan tidak menyinggung orang lain, tapi orang lain dapat menerima, ya, dapat percaya apa yang kita yakini. Nah, inilah peranan kita selaku pemuda-pemudi gereja, kita tetap memantapkan keyakinan iman percaya kita, dan kita tetap menjadi saksi, dan kita mampu berdialog dengan orang lain. Ya. Berdialog di sini bisa juga dalam pengertian kita menunjukkan sikap hidup kita, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Mencerminkan diri sebagai anak-anak Allah. Membuktikan diri sebagai pemuda-pemudi gereja, sebagai anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang lain juga memiliki ketertarikan, dapat melihat Tuhan Yesus di dalam pola cara hidup beriman kita. Lewat kita bergaul dengan orang lain, menghargai orang lain, mengasihi sesama kita manusia. Sehingga di dalamnya itu Tuhan Yesus yang dimuliakan dan dikenal. Ya, kiranya firman Tuhan yang kita boleh renungkan saat ini melalui pengalaman Paulus di Jemaat Athena dapat menguatkan semangat iman kita untuk tetap menjadi saksi Tuhan Yesus, khususnya di dalam kita melakukan dialog dengan orang lain, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari NKB 211 ayat yang pertama. Setelah itu nanti kita akan memberi persembahan juga teman-teman. Terus nanti diulang lagi lagu ini. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Teman-teman yang mau beri persembahan, silakan, ada yang nanti di-share lagi.
Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ya, rekan-rekan pemuda, mari kita siapkan diri kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sebagai pencipta langit dan bumi, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur pada saat ini ya Tuhan, karena kami boleh terhimpun secara virtual dalam ibadah Gerakan Pemuda Jemaat GPIB Betania. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh mencari wajah-Mu, menemukan Dikau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami sebagai pemuda-pemudi gereja Tuhan tetap hidup secara bermakna di dalam Dikau. Khususnya di dalam keberadaan kami hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa negara yang pluralis ini ya Tuhan. Kami boleh menunjukkan, menyatakan kehidupan kami sebagai anak-anak Allah yang senantiasa peduli dengan orang lain. Khususnya di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini, di mana banyak orang yang mengalami kesusahan, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghidupan, bahkan banyak orang juga mengalami ketakutan dalam wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki keyakinan bahwa Engkaulah Allah kami yang memberi hidup, menopang kehidupan kami dari hari ke hari. Membuat kami tidak perlu terlalu mengkhawatirkan apa yang terjadi di dunia sekarang ini, pandemi COVID-19. Kami banyak belajar dari peristiwa pandemi COVID-19 ini. Kami diajar untuk lebih mendekatkan diri kepadamu, ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami beragama, kami diajar untuk sungguh-sungguh secara pribadi memiliki hubungan relasi kepadamu, ya Tuhan. Tidak hanya sebagai suatu kegiatan yang dilihat orang.
melainkan kami sungguh membutuhkan Dikau dalam kehidupan kami hari lepas hari. Membutuhkan kesehatan, membutuhkan berkat-berkat-Mu. Dan pandemi COVID-19 ini mengajar kami untuk peduli dengan kesehatan, menghargai kehidupan yang adalah karunia Tuhan, dengan hidup bersih, dengan hidup sehat, bahkan juga peduli dengan orang lain. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk pengurus Pelkat GPIB Betania. Tuhan senantiasa memberikan hikmat-Mu, karunia Roh Kudus, sehingga tetap kreatif, aktif di dalam pelayanan, di dalam membangun persekutuan. Walaupun saat ini masih kami lakukan dalam bentuk daring, dalam bentuk virtual. Namun di dalamnya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang. Pengurus tetap memotivasi seluruh anggota dengan cara-cara yang kreatif, sehingga pemuda GPIB Betania terus dibangun dalam iman percaya. Ya Tuhan Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa kepadamu untuk seluruh warga jemaat GPIB Betania dalam pergumulan hidupnya masing-masing. Secara khusus bagi mereka yang saat ini berada di dalam keadaan kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan senantiasa menopang mereka, memberikan pengharapan untuk pemulihan kesehatan, berkati makanan, obat-obatan yang mereka gunakan untuk meraih kesehatannya. Demikian juga saudara-saudara kami, warga jemaat GPIB Betania, yang berada dalam pergumulan hidup. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan solusi untuk keluar dari permasalahan. Secara khusus kami berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang berada di dalam pergumulan, apapun pergumulan kehidupan mereka ya Tuhan. Baik menyangkut persoalan pekerjaannya, penghidupannya, bahkan menyangkut persoalan untuk mencari pekerjaan, bahkan mencari teman hidup. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap menaruh pengharapan hanya kepadamu, dan Engkau akan memberi jawaban pada hari Tuhan sendiri, pada waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, saat ini juga kami mau berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Pemerintah kami, Tuhan senantiasa karuniakan hikmat-Mu di dalam mengatasi persoalan kehidupan yang sedang menerpa kehidupan bangsa kami. Pandemi COVID-19 ini membawa bangsa kami pada persoalan-persoalan ekonomi. Banyak warga negara yang terpapar. Biarlah pemimpin kami, pemerintah kami khususnya di Kota Makassar ini, tetap Engkau sertai sehingga boleh memotivasi masyarakat untuk tetap memakai
menggunakan protap, taat kepada protap kesehatan yang dikeluarkan, sehingga secara bersama-sama, secara bergotong royong kami boleh memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Bapa yang ada di dalam sorga, juga pada kesempatan ini kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk para medis, dokter, perawat, yang menjadi garda terdepan dalam menolong saudara-saudara kami yang terpapar virus pandemi COVID-19 ini. Karuniakan kepada mereka kesehatan, imun yang baik, sehingga tidak mudah terpapar virus COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga orang-orang yang terpapar virus boleh tertolong untuk meraih kembali kesehatannya. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan sanak saudara, karena wabah pandemi COVID-19 ini, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan di dalam duka cita yang dalam. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, sertai kehidupan kami masing-masing yang saat ini turut beribadah secara virtual. Engkau tahu kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Engkau tahu persoalan hidup kami masing-masing. Kami hanya berserah kepadamu. Engkau kiranya tetap memberkati kami. Ya Tuhan, pada saat ini berkati kami yang memberi persembahan, yang tetap setia memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan lewat Jemaat YPB Betania, untuk menopang pelayanan gerejamu. Tuhan berkati setiap persembahan yang dikumpulkan, baik secara langsung maupun transfer bank. Tuhan berkati. Kami percaya ketika kami mampu memberi dari apa yang kami punya, Tuhan akan memberkati apa yang kami berikan dengan tulus hati. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, lalu kami menyerahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Di dalam kami beristirahat, Tuhan kiranya menjaga kami, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan kami yakin ketika kami tidur, Engkau memberkati tubuh kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Lalu sempurnakan doa kami, yang kami bawa kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan warta Gerakan Pemuda yang akan disampaikan oleh Saudari Maya. Ada Pak Ketua, saya kira. Kau mau bedeng? Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Saya mewakili pengurus Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih yang pertama untuk Pak Pendeta Gusti yang boleh memimpin ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian, baik itu pemimpin pujian, host, dan tim multimedia yang bekerja sama untuk suksesnya ibadah pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang boleh hadir. Kiranya ibadah kita ini boleh diberkati oleh Tuhan. Untuk pengumuman yang pertama, minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah Gerakan Pemuda
hari Senin jam 7:30 seperti biasa. Jam 7 di channel sini di Zoom akan di-share linknya di grup GP seperti biasa. Yang kedua akan ada Betania Simfoni, acara Betania Simfoni yang akan dilaksanakan tanggal 23 Agustus di channel YouTube Betania. Mohon partisipasi dan kehadiran dari teman-teman sekalian. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyi dari Gita Bakti 114 ayat yang pertama. Baik, rekan-rekan pemuda, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sambut berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus, memberkati dan memimpin keluar masuk kehidupanmu dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat malam rekan-rekan pemuda. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta.